Nggak apa-apa sayang, biarkan mereka apa yang mau mereka itu bilang ya. Biarkan saja ya. Doh, bawa Semakin apa lagi? semakin ditekan, semakin dihajar, pondasi semakin kuat. Amin. Oh, sebagai anak Tuhan selalu kita mempunyai hati memaafkan, mencintai. Iya. Itu sayangku. Amin. Haleluya. Saya mau kenalkan ya. Saya dari Madura juga sama ini dengan Pastor Diana. Amin. Oh, iya. Kesaksian Salam sayang, kenal. kesaksian. Tak bisa on cam kamu sayang. Ada di mana? Kesaksian nanti kena blok dengan orang sayang, kena report lagi. Diperhalus bahasanya, jangan terlalu menyakitkan yang sebelah. Nanti kamu nak kena tembak tadi. Kenapa kalau saya beri kesaksian selalu orang report saya? Ya. Bukan repot sayang, cuma dirimu tuh menyakiti soalnya bahasamu itu sangat sangat menggoda gitu, Pak. Bahasanya sangat mencintai saya. Asik. Asik juga ya. Ini Bu Selvi, Ibu Pres Ya. ini beliau orang Madura, dulu terusir, sekarang hidupnya diberkati tinggal di Amerika. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Aduh, merinding saya dengarnya. Saya Dulu Madura saudara, saya orang Madura, dekat dengan Pastor Makasih. Diana juga, kampungnya nggak jauh. Oh, Ada di Madura, Pamekasan, Pakong, nggak jauh di Bangkalan. Dulunya saya Kita tak mau- tahu. Dulunya saya tak tahu saya apa itu yang Tuhan. nggak bisa kamu on cam kak, kiburu mulai aku bola. Tunggu sayang, baru pulang saya sayang. Tunggu ya, sebentar ya. Oke. Engkau kerong dah, coba aja kau kerong. Sama sayang. Ingat Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, saya panggil sayang sama Mbak saya. Bukan karena saya itu nggak normal juga, saya masih normal. Kok gitu sayang? Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih sayang dengan siapa sayangku. iya. Enggak, karena saya itu kan digosipin kalau nolongan anak muda begini dibilangnya berondong saya. Ya kan? Kalau saya ngomong sayang sama kamu, Mbak, disangkanya saya nggak normal, Bu Abu. Saya aja mau dikenalin sama bule pun nggak mau sama Mbak Pres, itu banyak di Amerika cederkeran. Nanti dulu ya, nanti dulu saya mau pakai baju karena saya baru habis kerja. Oh, iya. Iya Bu Maria ya. Kalau saya memang dari dulu mau sama bule, di Amerika tempatnya Mbak Pres tuh banyak, tapi saya enggak mau, saya setia orangnya. Asik. Dulu ya. Haleluya, betul. Haleluya. Saya bilang gini sama Mbak Pres, saya mau melayani Tuhan. Amin. Amin. Tunggu ya, tunggu. Tapi jangan main repot-repot ya. Jangan main repot-repot ya kalau saya kasih kesaksian ya. Repot. Ah, orang Madura itu memang aneh ngomongnya. Repot. Sama dengan namanya tahu. Ayo Bu, Namanya- kesaksian sedikit biar kami dengar juga kan. Iya. Masih pakai baju. Potennya masih pakai baju baru pulang kerja. Tapi Sabar ya, sabar. Jangan panggil itu ya. Jangan panggil orang ya. Dosisnya berapa? Aku satu aja. Satu ya, tunggu ya. Berapa sosisnya? Aku dosis dua juga. Aku nggak beli lagi. Atau kan gelas? Gelas aja kasih. Enggak, maksud kayak gini.
Sabar ya, kesaksian. Jangan di-report, bukan direpot. Orang Madura memang gitu, Bu, ya. Kalau bilang hijau itu jadinya biru. Oh, jangan direkord. Di report, ya betul. Ya enggak, Bu, kami dengar aja. Bu Luciana ya. Tolong bahasa mudah dipahami dan dimengerti ya. Iya, siapa tahu ya kan. Kami bukan RT 6, Bu. Namanya Taufik, jadinya Topik. Ya itu Madura. Emang betul kan, Mbak? Iya, topeng. Nah, namanya Taufik jadinya Topik. Nah, Topeng. kalau warna hijau jadinya biru. Kalau warna biru apa, Bu Maria? Kalau warna biru, hijau kan jadi biru. Salah. Kalau warna biru jadinya warna apa? Kalau di Madura itu kalau warna hijau jadi biru. Kalau warna biru jadinya biru tua. Salam Parans. Ini bagus nih saudara-saudara nih, happy nih. Iyalah. Berapa Kak? Janji. Iya. Biru tua katanya. Saya pernah dititipin ngambil koper dulu sama orang di bandara. Tolong Mbak ya, saya mau ke toilet sebentar ya kan. Tolong kalau ada koper warnanya biru nanti tolong ambilkan. Sampai ada koper sisa satu warnanya hijau. Saya biarkan. Lalu orang tuh bilang, kenapa kok koper saya dibiarkan sampai lewat lagi katanya kan? Kan ibu bilang kan yang warna biru. Saya bilang gitu. Lah itu lewat, itu bukan biru Bu, hijau. Aduh Tuhan. Con locon nih Pak, lucu-lucu ya, lawak ya kan. Salam Pak Rans. Lucu-lucu Taya. Lucu. Awet muda bersama Bugem. Iya. Oke Pak, oke Pak Ran. Miminya apa? Ada ya? Udah. Ada, Bi, kamu ambil jajan apa aja, Bi? Potato ya, potato nggak? Potato. Satu. Salam Pak Pamos. Oh, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat hadiah tak iya. Kacang Garuda. Saya tidak menghina Pak. Ini kenyataan. Kita pun nggak ngomongin yang jelek-jelek. Kenapa Bapak Alek Rafa sakit hati? Memang kenyataan begitu Pak. Maksud saya bahasanya itu jadinya berubah bacaannya ya Pak ya. Iya. Saya bangga Pak jadi orang Madura. Waduh, on cam tanya orang Madura nih Dok. Shalom Ibu Jangan Pres. salah paham lo ya. Meskipun mbak saya Pres ini ndak sekolah, anaknya sudah sarjana ya kan, jadi astronot ayo. Mantap. Kesaksian sayang. Oke semuanya, tretan saudara-saudara di bawah tap-tap layarnya biar komannya kuat ya. Biar nggak direpot katanya. Biar nggak direpot-repot. Ya, tolong di tap-tap layarnya yang kenceng. Suara tak ada. Suara jauh. Nah. Oke kah? Oke lah. Jauh sayang, pas mangga angkok re. Mohon bisa deh iya ben. Sayang, dekat di hati sayang. Haleluya. Amin. Saya mau Engkau paling deki nyoba aja boleh, Pak. Bulan Juli ya, Pak. Salam Pak Rans. mau kasih itu yang baru punya surat nanti dulu ya. Iya. Besok saya mau lagi ke gereja, saya mau bincang lagi dengan pastor karena dia mau kasih yang Saya asli Pak deki kere meku, Pak. Online.
Cocak ngucak kelu goreng, Pak. On bode orang tanya cok kelu ke bola yon. Bola nak engkau setia banyak orang saya beci kengko, Pak. Engkau ini anu pika piaki apa entah, Pak. Biarkan. Enggak apa-apa, Pak. Nanti Tuhan yang akan memberikan hikmat ya. Kebenaran itu kan tidak mungkin terkalahkan dengan gosip saja. Dulu saya waktu jadi Kristen aja digosipin katanya dapat gaji. Lah tahunya nggak dapat gaji. Katanya aku gara-gara sebungkus mie ya. Mau beli satu karung sekarang bisa, bukannya sombong ya. Semoga ring maduro so masuk Kristen tayo. Menamen lebihnya sama masuk Kristen. Nah, dua di atas ini sudah masuk Kristen, satunya orang Sampang, satunya Pamekasan. Ayo sayang berikan kesaksian. Saya ajual, Pak, Bang, saya jual ke dukun coba. Ayo, Pak, aku diam dulu, Pak. Aku mau menyimak kesaksianmu, sayangku. Thank you sayang. Ini saya punya suami datang. Dia punya lampu dia buka untuk saya sayang. Silahkan sayangku, suaminya juga orang Kristen gitu. Salam semua. Silakan, nama sayang. Nama saya sebenarnya Aziza. Saya dari Madura. Saya lahir di Pamekasan, Patok. Puji Tuhan. Ya jangan repot-repot lah sayangku, damai ya, damai. Saya bukan mau cari itu pergaduhan, permusuhan, bukan. Ini cuman memberi kesaksian tentang saya ini kenapa saya percaya dengan lain keyakinan. Puji Tuhan, bukan saya yang pilih, tapi Tuhan yang pilih saya. Ini ada kaitan dengan manusia ya saudara. Saya bukan cari Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Ini siapa-siapa saudara yang tak mau terima ini nggak apa-apa. Yang saya tak peduli ya. Saya berdoa yang siapa-siapa yang belum percaya kepada yang jalan yang benar ini, saya doakan mudah-mudahan cari jalan kebenaran dan cepat-cepat bertaubat, karena hidup kita ini cuma saudara. Ya, Ibu. Puji Tuhan, saya pun sebenarnya nggak tahu. Minta maaf kalau saya punya bahasa, saya campur dengan bahasa Malaysia karena saya duduk di Malaysia lama. Bahasa Indonesia ya saya tak sekolah. Ada sekolah juga sih, ada sampai kelas 6 SD. Saya tak tinggi sekolah. Oh, iya. Dulunya saya waktu saya kelas 6 sudah angkat ijazah. Orang tua saya yang lelaki itu meninggal. Saya ada rencana saya mau teruskan ke SMP, tapi orang tua saya sudah tak mampu. Lepas itu saudara, saya umur waktu itu 18 tahun, dijodohkan sama orang tua saya. Sebenarnya saya bukan dijodohkan biasa, dijodohkan dengan paksaan. Karena apa? Minta maaf ya, saya bukan mau jual semua keluarga saya, apa yang dia sudah buat dengan saya, tapi ini bukti saudara, ini bukti. Saya bukan mau jual keluarga saya yang dulunya terjadi kepada hidup saya. Sebenarnya saudara, saya umur 18 dipaksa untuk berkawin dengan orang ini. Orangnya itu tua saudara, karena orang tua ini orang yang tak betul lah saudara. Dia selalu cari perempuan, diangkat perawan terus tinggal. Saya sebenarnya saudara dijual 500.000 duit Indonesia. Saya punya saudara pun sama, tapi dia pun ada anak. Puji Tuhan saya tak ada anak. Ada juga yang ada anak, ada juga yang tak ada anak. Di kampung saya yang belum kawin itu saudara dijual 500 satu kepala ya saudara. Saya kawin 3 hari saudara, saya ditinggal dengan suami saya 1 minggu. Lepas itu saya sudah
1 minggu itu suami saya sudah datang kembali ke rumah saya, diambil semua baju-bajunya, diambil cincin juga, katanya dia mau tukar yang lebih kecil karena cincin itu besar, kebesaran. Lepas itu saudara, saya ditinggal 4 tahun setengah dengan suami saya. Saya mau bergerak ke sana sini nggak boleh saudara, karena kalau di kampung saya itu kalau sudah berkawin nggak boleh kemana-mana saudara. Tak boleh bergaul dengan siapa-siapa, harus duduk di rumah saudara, nggak boleh pergi kemana-mana. Karena kalau di Madura itu dia punya tradisi itu sangat ketat saudara. Puji Tuhan, saya waktu itu saya sudah dewasa ya saudara. Saya punya pikiran, saya sudah cerdas, saya sudah menengok kanan kiri ya saudara, sudah kawin, ada hidup senang, bahagia. Saya berpikir kenapa saya nggak hidup bahagia dengan orang lain ya, nggak sama ya, makan pun susah, apa semua susah ya saudara. Saya sedih waktu itu, selalu saya cari orang tua saya yang adik ibu saya itu, yang dia yang kawinkan saya dengan orang itu. Saudara, saya bukan disayang-sayang, saudara. Bukan saya dipanggil duduk untuk berbincang bagaimana ya mau selesaikan ini perkawinan ya, saudara. Karena saya sudah 4 tahun setengah tunggu-tunggu, nggak ada orang yang datang rumah, nggak ada orang yang memberikan makan, semua duit belanja ya untuk saya dengan ibu saya itu, saudara. Lepas itu, saudara, saya sudah hari-hari saya sudah mengemis dengan saya punya orang tua saya itu yang dengan om lah, dengan om ya, kalau di Indonesia dipanggil om. Saya sebenarnya saudara dipukul, saudara, dipukul, diinjak. Ini rambut nih saudara, dia diikat kayak gini, dia gulung-gulung saudara, pusing-pusing kayak gini, diinjak-injak saudara. Lagi saudara ini mungkin tahu ya, itu pokok ubi kayu ya. Itu kan ubi kayu itu kan pokoknya kan ada biji-biji ya. Di batangnya itu kan ada biji-biji. Kalau itu kan kalau dipukul orang kan sedap itu saudara. Rasanya itu sangat sangat mantap lah kalau dipukul ya. Karena ada biji-biji, lagi keras itu pokoknya. Menangis saudara, menangis saya saudara. Semua ini badan saya saudara penuh dengan lebam-lebam. Saya hari-hari menangis saudara, sedih. Ibu saya nggak boleh buat apa-apa karena dia takut dengan adiknya. Saya punya adik beradik mau bunuh dia, tapi ibu sudah mengemis, jangan bunuh dia karena dia pamanmu, dia bilang. Sayang, jangan bilang itu di bun-bun. Bahasanya ganti di bun-bun, jangan terlalu polos, nanti kena repot. Kena repot lagi, tunggu 2 minggu lagi baru naik ya sayangku. Iya, lepas itu saudara, saya sudah tak tahan duduk di kampung saya. Saya ada orang bawa saya ke Malaysia. Dulunya dia mau bawa saya ke Arab Saudi, tapi aku sudah tukar pikiran waktu itu. Saya sudah pergi ke Malaysia. Puji Tuhan, saya duduk di sana itu di Malaysia. Saya sudah tahu saudara, karena kalau di Malaysia itu kan luas tempatnya saudara, ada Cina, ada orang India, ada orang Pakistan, macam-macam lah di sana ya saudara. Kalau di Madura kan tempat saya kan sempit kan, nggak ada persaudaraan yang besar. Sampai di Malaysia saudara, saya kerja, tapi waktu itu kan kosong saudara. Ya saya puji Tuhan, saya jumpa ini suami saya, orangnya dari Pakistan, dia pun sudah percaya Yesus. Dia adik beradik 8, dia cuma 1 orang juga dia keluar. Dulunya saya kawin dengan dia saudara, saya tak percaya ini Yesus siapa, karena saya sangat benci waktu itu saudara. Saya sangat saya sangat tak suka. Semua apa yang saya pelajari dulu itu saya memang nggak suka ini dengan ajaran. Saya sangat menghina dulu waktunya yang saya percaya dengan kepercayaan saya yang dulu. Puji Tuhan saudara, saya kawin dengan saya suami ini. Anak saya kalau tak salah umur 5 tahun. Saya belum percaya Tuhan saudara.
Saya belum percaya Tuhan, saya sembahyang dengan saya punya style, saya punya suami sembahyang, dia punya style. Tapi hari-hari saya bertengkar dengan suami saya. Saya bilang dengan suami saya, ini kepercayaan saya yang paling bagus. Kita yang boleh pergi ke surga. Kan saya nggak tahu, saudara, sebenarnya. Ya puji Tuhan, walaupun saya tak sekolah, tak ada tinggi belajar ya. Tapi Tuhan itu memberikan saya pikiran, memberikan mata saya dibuka, pikiran buka, hati terbuka. Puji Tuhan, saudara, walaupun saya tak tinggi sekolah. Saya pun kadang-kadang berkata-kata dengan saya sendiri, saudara. Saya kalau di kampung itu, saudara, kerjanya ambil itu sapi punya kotoran itu, saudara, diangkat kepala sampai airnya ini, kencingnya itu meleleh di sini untuk mau makan seharian, saudara, dengan ibu saya. Lagi angkat kayu, saudara, dari jauh-jauh, angkat duit dari orang suruh angkat rumput. Saya pergi ke sawah, saudara, walaupun orang itu nggak jaga saya dengan makanan yang bagus, selalu kasih saya makanan yang tak bagus, saudara, tapi waktu itu, saudara, saya tak ada komplain, saudara. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Sebenarnya saya nggak ada cita-cita saya mau pergi ke Malaysia, nggak ada cita-cita saya mau pergi ke sini. Lagi saya nggak tahu di mana Amerika, saya cuman taunya mau pergi ke Malaysia. Mau cari uang untuk bagaimana mau hidup dengan dengan kecukupan ya, untuk mencukupi untuk makan ya, orang lain ada ini ada itu, saya pun mau itu juga, saudara. Puji Tuhan, saya jumpa ini ya di Malaysia. Sorry ya, lompat-lompat ya ceritanya. Jumpa dengan saya suami ini. Waktu itu dia belum happy lagi ya, karena saya kawin dengan dia itu berat sebelah, saudara. Dia berdoa, saya berdoa lain, saudara. Maunya saya suami mau percaya dengan kepercayaan yang dulu, apa yang dia percayakan ya. Tapi Tuhan gini, itu, Mbak, bentar ya. Gini Bapak Ibu ya, suaminya Mbak ini kan orang Pakistan. Dari umur 12 sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan. Jadi Mbak itu dulunya nikah, suaminya yang dari Islam masuk Kristen. Nah, ya Mbak ya. Terus nikah sama Mbak itu, kawin di Malaysia tapi beda agama gitu. Suaminya tetap Islam, suaminya Kristen, mbaknya tetap Islam, gitu kan. Jadi tujuannya Mbak Praise ini mau menikah agar suaminya ikut Mbak Praise, gitu. Si Mbak Azizah ini. Nah, jadi biar orang ngerti, ya dua keyakinan, suaminya meskipun Pakistan dari Islam masuk Kristen. Jadi kalau Mbak Praise ini tujuannya mau mengislamkan, ya kan, dari suaminya yang masuk Kristen itu tujuannya. Oke, lanjut silahkan Mbak, gitu biar tak bingung. iya. Tapi saya pun heran, saudara ya. Sebenarnya kan mesti mau suami saya marah-marah dengan saya ya, untuk saya mau percaya dengan dia punya keyakinan yang saya percayai ini. Tapi malah yang saya marah dengan saya suami, bertengkar hari-hari, saudara. Tapi suami saya tuh nggak pernah marah dengan saya, nggak pernah ada suara kasar dengan saya. Dia cuman gini, saudara. Adik kalau mau sembahyang lah, adik kalau mau percayalah, karena adik belum tahu. Dia bilang, aku bertengkar dengan suami saya punya bagus, nanti kamu masuk surga, kamu masuk neraka, kan. Lama-lama, saudara, saya sudah berkawin dengan dia, saya sudah sangat letih ya, saya sudah sangat penat bertengkar dengan suami saya. Saya setiap hari Minggu itu ikut suami ke gereja. Setiap hari Minggu aku pergi ke gereja, karena aku pikir pun aku nggak baik lah sebagai istri ya, membiarkan suami saya itu pergi sendirian, pergi sembahyang ya. Ikut ke sana, tak taunya aku gila. Ada kayak ada setan ya.
gila, marah-marah di dalam. Kenapa ini menyanyi gini gitu-gitu kan? Saya sangat menghina di dalam itu. Walaupun itu orang sambut saya datang ke gereja itu dengan salam-salaman, mesra-mesraan, senyum-senyuman ya, semua orang disambut dengan meriah di dalam itu. Tapi hati saya itu sangat sangat marah gitu. Ya, slow-slow saya saudara pergi ke gereja. Lagi juga marah saudara, marah. Satu hari itu saya masuk ke gereja itu saudara, saya merasakan ada kasih sayang di dalam itu. Tapi semua orang yang ada di dalam gereja itu bukan memaksa saya untuk sembahyang, nggak ada saudara, nggak ada. Kecuali sedangkan suami saya itu sudah lama berkawin dengan saya, dia nggak memaksa. Dia melayani saya selalu, beli Al-Quran, beli sejadah, beli ruko, beli apa yang saya mau saudara. Nggak pernah memaksa saudara. Tapi yang waktu itu yang saya mau masuk gereja itu, saya merasakan ada kasih sayang saudara. Orang itu selalu sambut saya. Saya berpikir ya, saya lahir di tempat saya ini, saudara, saya tak pernah merasakan kasih sayang. Selalu dipukul hari-hari saudara. Dipukul, salah sedikit dipukul saudara. Bukan saya main kotor-kotor dengan lelaki saudara. Enggak. Cuman di rumah saja saudara, enggak ada angkat air dipukul, enggak disapu-sapu rumah dipukul, enggak cari kayu dipukul saudara, enggak masak dipukul saudara. Sedih saudara, kalau saya ingat waktu itu ya, waktu saya kecil. Saya satu perempuan saudara, adik-beradik saya 4, ini nomor saya saudara. Tuhan sudah dipanggil satu orang. Sekarang ada di Amerika saudara. Saya tak sangka saya ada di sini saudara. Tapi waktu itu saudara saya masuk ke gereja, disalamin. Kalau di tempat saya itu kalau belum berkawin, kalau bukan suami istri itu nggak boleh bersalaman gini saudara. Itu dilarang saudara. Lagi ada peluk-pelukan. Kalau di kampung saya nggak boleh peluk-pelukan saudara, nanti dipukul. Lepas itu saudara tanya sama ibu saya, bagaimana ibu kamu bagaimana abang kamu, saudaramu di kampung, sehat? Semuanya sehat, Dik. Semua tanya dengan saya. Adik bagaimana? Adik apa kabar? Ya baiklah, puji Tuhan. Dia bilang, puji Tuhan, aku nggak tahu apa itu puji Tuhan. Lama-lama saya pun berpikir, kenapa ini lain, kenapa ini lain? Saya pun berpikir ya, kita kan ada pikiran itu, Tuhan memberikan kita pikiran untuk pakai saudara. Bukan untuk pakai yang sembarangan saudara. Berpikir mana yang satu benar, mana yang satu salah saudara. Puji Tuhan, walaupun saya tak cukup sekolah, tapi Tuhan memberkati saya punya pikiran, memberkati saya punya hati, saya punya suara, saya punya mata, penglihatan saya sangat diberkati saudara. Puji Tuhan. Pelan-pelan saudara, saya sudah disambut dengan baik di sana. Tengok orang bagaimana ya sembahyangnya itu sangat dalam, sembahyangnya saudara. Selalu bersembahyang itu ke arah sana, sembahyang seluruh dunia. Kamu hadap sana, hadap ke sana, sembahyang. Mana-mana dunia yang ada susah, kita selalu berdoa untuk mereka. Saya pun heran. Kenapa ini mereka berdoa kayak gini ya? Untuk manusia itu yang kesusahan itu, untuk yang tak ada susah saudara. Untuk berkat mereka ya saudara. Kan tak masuk akal saudara. Kalau kita dulu yang saya percaya itu, buat apa saya mau doakan mereka? Kalau mereka kaya kan saya miskin, kan nggak boleh gitu kan saudara. Nggak sama dengan yang dulu, dengan yang sekarang itu nggak sama. Tapi puji Tuhan saudara, saya sudah percaya Yesus. Saya sudah minta baptis dengan saya punya pastor yang selalu pergi itu ke gereja. Dia pun nggak berani saudara, itu pastor. Dia tak mau membaptis saya karena saya orangnya kan orang di sana. Dia tak berani. Saya sudah minta dengan pastor, saya sudah ready. Betul ke
itu pastor bilang sama saya, ini bukan main-main. Dia bilang, kalau betul-betul kamu sudah bersih untuk menerima ini kepercayaan ini, aku akan membaptis kamu. Inilah nama saya, saudara. Pastor yang kasih sama saya, nama saya Praise. Ini nama saya, waktu itu saya dapat baptis dari pastor di Malaysia. Puji Tuhan, saya sudah dibaptis dengan saya punya pastor. Saya punya suami menangis, saudara. Dia duduk, dia berdoa dan menangis dengan Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan komplit family. Saya suami sangat happy, saudara. Dulunya ya suami selalu berdoa karena tak mempunyai komplit family. Bukan minta duit banyak, saudara, komplit family. Full family, saudara. Puji Tuhan. Saya orangnya orang Madura ya. Saya suami orang Pakistan. Saya nggak cari ini suami saya nggak cari saya. Tuhan sudah mempersatukan saya dengan suami saya. Puji Tuhan, saya di sini sudah 12 tahun, puji Tuhan. Anak saya sudah 3, Tuhan sudah memberkati. Saya sangat bersyukur, Tuhan sudah bimbing saya ke jalan yang benar, sudah ajar ke jalan yang benar, ajaran yang benar. Saudara, memang susah mau jalani ini semua. Karena apa? Saudara sendiri sudah tahu ya, bukan senang. Tapi rencana Tuhan itu sangat besar. Rencana manusia itu nggak ada apa-apanya, saudara. Kita tak boleh menolak apabila Tuhan sudah memilih kita. Yang saudara ini yang belum percaya dengan Tuhan ya. Kita tak tahu besok lusa kalau Tuhan sudah memilih kita untuk pergi ke jalan yang benar, selamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, jangan main-main. Dulunya saya sangat benci, saya sangat tak suka, saya sangat benci, saudara. Apa-apa saya sangat benci. Makan babi, tengok babi, dengar babi saja sudah benci, saudara. Anjing, sangat benci. Dengan orang Kristen, orang yang tak beragama, saya sangat benci, saudara. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, cintailah musuhmu. Sangat susah, saudara. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Bible, apabila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Sangat susah itu, saudara. Bagaimana itu orang sudah tampar pipi kanan ya, kok mau kasih pipi kiri? Bodoh amat ya. Itu nggak boleh kan, saudara? Tapi ada maksudnya itu, saudara. Apabila orang menampar pipi yang kanan, kasihlah pipi kirimu. Memang itu sangat susah, saudara. Ajaran ini memang susah. Tapi saudara, yang belum percaya, yang sudah percaya, yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, teruskanlah percaya. Jangan sampai kita punya iman bahasanya. Jangan sampai kita punya iman itu kalah dengan roh-roh setan ya, saudara. Karena apa? Di dalam dunia ini macam-macam, saudara. Ini itu ya, saudara. Jangan terlalu percaya, saudara. Baca Alkitab kalau ada senang. Kalau saya sekarang kurang mau baca, saudara. Karena apa? Kerja pagi sampai malam. Tapi jangan risau, Tuhan selalu dengan saya. Puji Tuhan, saudara ya. Ya jangan repot-repot lah, saudara ya. Dengar aja ya. Saya bukan mau menghina, saya bukan mau tunjukkan saya banyak besar, bukan. Saya mau tunjukkan betapa besarnya Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Dulunya saya jahat, saudara. Dulunya saya betul-betul tak mempunyai hati yang kudus, pikiran yang kudus. Terlalu jahat, saudara. Ada orang yang
mempunyai kesusahan itu, saya tak mau tengok saudara. Ada orang juga meminta pertolongan, oh aku tak mau peduli saudara. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan selalu ajar saya setiap waktu. Apabila ada orang sakit, apabila orang membutuhkan, saya selalu cerita dengan Tuhan. Selalu Tuhan tegur saya apabila saya ada niat yang tak bagus saudara. Puji Tuhan saudara, enggak usah pergi kemana-mana, kita duduklah sama Tuhan Yesus. Dia datang untuk kita saudara. Dia datang untuk kita. Percaya itu sebelum kita terlambat saudara. Minta ampun dan mengaku kita ini lahir dalam dosa saudara. Cepat saudara. Saya tak mau paksa saudara percaya ataupun tak percaya. Tuhan Yesus datang. Ada maksudnya saudara. Carilah dia, maka akan dapat saudara. Ketuklah pintu. Tuhan akan membuka pintu saudara untuk kita. Dan minta sesuatu untuk dia. Minta sesuatu daripada dia saudara. Walaupun kita kotor, walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak dosa saudara, Tuhan tak akan memberikan batu. Kalau kita minta roti, Tuhan akan memberikan roti saudara. Walaupun kita sekotor-kotor apapun, minta saudara, minta. Cari dia sebelum terlambat. Jangan takut saudara kehilangan saudara. Jangan takut kehilangan kawan. Jangan takut kehilangan harta. Ikutlah Tuhan Yesus, percayalah sama dia. Karena dia datang untuk kita. Untuk kita saudara. Hidup kita ini cuma sementara di dalam dunia ini. 1 hari 1 malam saja kita tunggu. Kalau kita besok ada datang lagi, ada bangun lagi pagi-pagi, kita bersyukurlah. Tuhan memberikan kita nafas. Bersyukur saudara. Dan kita cari lagi kalau kita ada lagi dalam dunia ini. Bersyukur. Apa-apa kita selalu bersyukur saudara. Amin. Yes. Saya sebenarnya Toron kelu Mbak, toron kelun ongke boleh. Repot ban Mbak, toron kelun. Turun dulu Mbak, turun sayangku. Aduh. Aduh, repot Yun. Enggak. Turun dulu, Mbak. Kena dirimu, Mbak. Turun dulu nanti naik lagi. Kena apa itu, Kak? Kena dia. Nggak bisa saya Pak, gimana ya? Jangan di-report lah Bapak Ibu. Aduh, orang mau kesaksian di-report. Iya, di-report dia. Haleluya. Puji Tuhan ya, kesaksiannya kena di-report katanya Mbak Price ya, kena report ya. Oke, makasih TikTok ya yang sudah nge-reportnya ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan dipermuliakan ya. Nggak bisa ditekan, nggak bisa. Saya sudah masuk ke akun yang lain juga, saya nggak bisa memutus hubungannya ya, nggak bisa ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi Bapak Ibu ternyata yang sekalian Tuhan ya, memang untuk menjadi anak Tuhan itu sungguh luar biasa pengorbanannya ya saudara ya.
Nah, di dalam firman Tuhan ya, di dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi kita saudara ya, bagi kita ya sebagai anak Tuhan dan menjadi orang yang percaya hidup dalam pertobatan, kita ini ya memprioritaskan hidup yang benar dalam pandangan Alkitab. Amin. Pandangan di dalam Alkitab, saudara. Ya, bukan menurut pandangan kita.